Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlandaskan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda Rasul menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'min, bukanlah digolongkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi tidak dikecian dia sebagai orang yang beriman apabila yang pertama bid'ah, dia banyak melakukan perbuatan mencela. Mencela itu mana tuh, Bu? Yang penting perbuatan, perkataan mencela, apa saja yang dicelanya berarti merusak iman seseorang. Apalagi kalau mencela sesama manusia. Jangankan orang, makanan saja tidak boleh dicela. Makanan kodak ketujuh tinggal. Nah, seperti itu Rasul membimbing. Makanannya kok tidak reso dong, gitu. Tidak boleh. Tidak ketujuh kita tinggalkan saja. Begitu adab yang diajarkan, yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menjaga hati dan qalbu serta lisan kita. Maka tidak boleh mencela, apalagi kalau mencela sesama manusia. Mungkin parangainya, tingkah lakunya, akhlak dan budi pekertinya yang tidak cocok dengan kita. Kalau memang tidak cocok, itu tidak boleh dicela. Salah basapoh tukang barasa. Nah, kalau di Minang kayak gitu juga. Makanya kehebatan dalam Islam itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khair, maka hendaklah dia berbicara yang baik-baik saja, dan elok-elok. Kalau tidak bisa mengecek dan elok, bicara yang baik, aulia semut, lebih baik diam. Jadi alternatif diam itu kalau kita tidak bisa berbicara dengan cara yang baik. Makanya ada orang mengatakan diam itu adalah emas ya, gitu. Kan hebat itu. Diam adalah emas. Artinya apa? Kalau tidak bisa dan tidak mampu berbicara yang baik. Tapi kalau bisa bicara yang baik, menyampaikan yang benar, itu lebih bagus. Ini beda-beda nilai itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, laisal mu'min, kata Rasul, tidak digolongkan, dikatakan sebagai orang beriman mereka itu apabila bid'ah, dia selalu dan banyak mencela orang lain. Apalagi kalau menganggap dirinya benar, orang itu salah kesadolahnya. Dan lebih bahayanya mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak salah orang itu, dicari kesalahannya. Nah, inilah yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak manusia selalu mencari kesalahan orang lain. Kalau di Pituah namanya gajah di Palupuak Matoe, ndak nampak deh. Tungau sebarang lawitan nampak deh. Tungau, tahu tungau gue, ibu tahu tungau lah. Pernah mencari tungau? Begitulah kira-kira. Sekecil apapun kesalahan orang lain, dia tahu nampaknya. Tapi di hadapan dia,
gajah di Palembang matoa dan nampak di nyodo, tungau sebarang lautan nampak di nyodo. Begitu kehebatan dia mencari kesalahan orang lain. Makanya di dalam Islam itu tidak boleh mencari kesalahan orang lain. Itu adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Makanya bahkan Allah menyatakan di dalam Al-Quran, orang yang menyebut kesalahan orang lain, mencari kesalahan orang lain, menyebut-nyebut saudaranya, sama dengan memakan daging saudaranya itu. Coba bayangkan ya. Memakan daging saudara awak, berarti kan sama nyo makan urang tuh. Makanya dilarang dalam agama, tidak boleh. Nah, konsepnya adalah falyaqul khairan, berbicara yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa bicara yang baik, auliyasmut, lebih baik diam. Karena diam itu nanti akan membawa kebaikan bagi orang-orang tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama kata Rasul, bukanlah digolongkan kepada umatku orang-orang yang beriman laisal mu'min. Nah, begitu Rasulullah menyatakan bitta'an, apabila dia selalu banyak mencela orang lain, mencari kesalahan orang lain, memfitnah, apalagi menghibah. Ghibah itu menyebut-nyebut kesalahan orang. Makanya baginda Rasul menyatakan, atadruni mal ghibah, tahukah kamu apa yang dikatakan ghibah? Maka jawab sahabat, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kata Rasul, ghibah itu engkau menyebut-nyebut saudaramu, menyebut-nyebut orang lain. Dijawab ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau memang benar itu yang dilakukannya, memang itu karajonyo, itu perbuatannya, itu kesalahannya, dan itu yang kami sabui, maka kata Rasul, itulah yang ghibah. Kalau tidak benar nyo karajuan do, tidak batu nyo pabue do, engkau sebut berarti engkau fitnah. Ghibah dan fitnah tidak ada yang baik di dalam agama. Malahan al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu adalah lebih kejam, lebih bahaya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kenapa begitu Allah menyatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Kalau pembunuhan paling-paling satu orang, dua orang bisa dibunuh. Tapi kalau difitnah, jangankan satu dua, sakampung, komplek, masyarakat, negara pun akan hancur. Begitu bahayanya fitnah itu. Orang suami istri yang akur damai itu gara-gara fitnah bisa jadi pisah itu. Karajo di kantor elo-elo saja gara-gara fitnah yang masuk, mungkin ke kita, mungkin kepada atasan kita, kepada teman-teman yang lain, itu berantakan di kantor itu. Makanya bahaya fitnah itu sangat besar sekali. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berbahaya, lebih kejam. Dalam yang lain dikatakan akbar, lebih besar daripada pembunuhan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu bukanlah dikatakan sebagai orang yang beriman pertama apabila dia melakukan bid'ah, banyak melakukan perbuatan mencela. Kita berselindung kepada Allah, mudah-mudahan hati kita, lidah kita, pandangan kita, pendengaran kita selalu terkontrol dari perbuatan-perbuatan mencela orang lain, mencela saudara-saudara kita. Apalagi sekarang zamannya zaman
beriman, yang indah ado itu bisa menjadi ado, yang tidak terjadi bisa menjadi terjadi, karena semua adalah gara-gara perbuatan pembicaraan manusia-manusia yang suka banyak membuat mencela tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah walal la'an. Laisal mu'min walal la'an, bukanlah digolongkan kepada orang-orang yang beriman orang yang banyak melaknat. Manusia itu tidak berhak untuk melaknat. Yang melaknat itu yang berhak adalah Allah dan Rasul. Lu'inal ladzina kafaru, Allah telah melaknat min Bani Israil, dari kaum golongan Bani Israil, ala lisani Daud wa Isa ibnu Maryam, dengan lisannya Daud dan Isa ibnu Maryam. Jadi artinya apa? Bahwa yang berhak memberikan laknat, mengeluarkan laknat itu, musibah dan bencana itu adalah Allah dan Rasul. Rasulullah juga dibolehkan untuk melaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul melaknat. Melaknat di situ artinya mengutuk, mencela, tidak dianggap baik apabila ada orang-orang perempuan yang meratap dan mendengar ratapan. Itu kalau dalam hadis tentang masalah jenazah itu. Jadi artinya perbuatan itu bukanlah perbuatan yang baik dan tidak benar. Seperti itu. Jadi yang berhak melaknat itu Allah. Kita tidak berhak. Nah, kalau banyak manusia-manusia itu terlaknat kamu, gitu, terkutuk, atau sumpah serapah lah kalau Jawa di Minang namanya itu, yang keluar dari mulutnya. Itu makanya bukanlah golongan orang-orang yang beriman. Makanya Allah, Rasul mengatur, membimbing, mengontrol agar lidah, agar kalbu, hati kita, agar pendengaran, penglihatan kita itu selalu terjaga. Karena Allah menyatakan seperti itu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hatimu. Nah, jadi tiga di sana itu dalam Al-Quran surah Bani Israil. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tiap-tiap itu kesemuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh sebab itu kita kontrol baik terhadap anak, cucu, terhadap suami, terhadap istri, terhadap alam, terhadap orang lain, terhadap siapa saja. Kita kontrol diri kita, kita kendalikan. Sabar. Nah, di konsep sabar itu adalah mampu mengendalikan diri dari sesuatu, mampu menahan diri dari sesuatu. Jadi kita kendalikan diri kita. Jadi golongan yang kedua tidak dianggap sebagai orang yang beriman kata Rasul, yaitunya orang-orang yang banyak melaknat, baik melaknat saudaranya, apalagi seiman, seakidah, beda pendapat, beda pemahaman, ataupun beda pilihan sekalipun. Nah, itulah bahasa lisiah pendapat waktu selang sangketo, itu tidak boleh. Kita ini memang diciptakan Allah banyak, selalu perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, maka hidup kita itu tidak nikmat dan tidak bisa dalam aturan-aturan Allah. Karena memang sudah sunatullah. Dalam masa haji sejud itu banyak yang berbeda, tidak ada yang sama. Dalam tonggak saja beda satunya.
dia berada di dalam, tapi dia adalah kokoh yang membuat suatu bangunan itu. Artinya apa? Itulah sifat qanaah namanya dalam ilmu tauhid. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi laisal mu'min bukanlah dikatakan digolongkan sebagai orang yang beriman. Yang kedua adalah orang yang selalu wala'an, banyak melaknat. Jadi maka kita kontrol diri kita agar kita selalu dalam aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tanya Bu, boleh? Kalau ngantuk Ibu nampaknya kan air dingin. Yo. Pekan dua ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi orang yang banyak mencela. Jadi tidak boleh mencela. Baik mencela apa saja, termasuk mencela saudara kita. Kemudian yang kedua adalah orang yang banyak melaknat. Apalagi kalau perbuatannya perbuatan yang dilarang oleh Allah yang terlaknat, itu tidak boleh. Dihindarkan, dijauhi. Semoga kalbu kita selalu terkontrol. Kemudian yang ketiga adalah laisal mu'min, bukanlah dikatakan sebagai orang yang beriman, walal fahisha, orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, tindakan-tindakan yang buruk, fahisha, perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tak cocok dengan agama, sikap perilaku. Makanya kita kontrol diri kita. Jadi orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan akhlak yang buruk, maka itulah bukan dikatakan sebagai golongan orang yang beriman, kata Rasul. Makanya hebat di dalam Islam itu agama yang mengontrol, baik dari segi perkataan, perbuatan, apalagi dari segi hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kita jaga dari hal-hal yang perbuatan yang dilarang oleh Allah dalam agama. Agama itu adalah pengontrol diri, pengontrol hidup. Makanya kalau tidak beragama lagi, kan ada paham itu hidup tidak tanpa agama. Ada yang menyatakan agama itu adalah candu, ada yang menyatakan agama itu adalah penghalang, malahan lebih sadisnya agama itu adalah musuh. Itu lebih parah itu. Musuh bersama kita adalah agama. Nah, kalau ada orang yang menyatakan seperti itu, berarti dia itu orang-orang yang anti Tuhan, orang yang tidak beragama. Agama itu adalah yang mengontrol kehidupan. Agar tidak ada hukum riba, agama itu yang mengatur. Hukum riba itu kan di riba kan tidak pernah mengadakan pemilu, pemilihan umum. Kan ada pemilu aja. Soalnya lewat pemilu itu mencari raja. Di riba itu tidak ada sia yang kue, dia yang jadi raja. Makanya kata orang hukum riba, nah itu dia itu. Siapa yang menang, siapa yang kuat, dia raja, dia berkuasa. Tidak ada di riba itu pemilihan umum. Tapi sudah diangkat juga dan sudah mengaku dia sebagai raja. Artinya apa? Bahwa apabila hukum itu tidak berjalan di atas aturan Allah, makanya penting agama itu. Agama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kalau agama dipisahkan dari kehidupan manusia itu, maka manusia itu lepas kontrol. Hukum yang tertinggi itu adalah hukum Allah berdasarkan kepada Al-Quran. Tidak ada yang lain. Bukan di Indonesia saja, tapi di dunia ini. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah
tidaklah dikatakan orang-orang tersebut menganggap beriman kepada Allah apabila dia tidak berhukum kepada hukum-hukum yang telah Allah turunkan. Itu berdasarkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu maka sangat penting dikontrol hidup manusia itu dengan aturan-aturan agama yang akan menyelamatkan, yang akan membawa kebaikan kepada manusia itu hidup di dunia dan di akhirat. Awak kondak kawarani datang ke rumah saji kalau tidak panggilan iman. Nah, tapi dia imanlah yang memanggil awak, tanggung jawab memenuhi aturan-aturan Allah, taat kepada Allah, perintah-perintah Allah, maka hujan, panas, siang, malam, pagi, dingin tetap kita jalani. Artinya apa? Menandakan ketaatan kepada Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Walal fahisyah, orang yang banyak membuat perbuatan-perbuatan yang tercela, maka bukanlah dikatakan sebagai orang yang beriman, kata Rasul. Perbuatan tercela itu banyak, bisa dari segi perkataan, bisa dari segi perbuatan yang bertentangan dengan agama. Dari segi mungkin cara kita hidup, mencari rezeki, mungkin tidak memakai aturan Allah. Kan Allah sudah jelaskan yang halal, yang baik. Nah, sementara kita memakai hidup prinsip hati gote halal haram antam tarui. Tidak peduli aturan Allah, tidak peduli agama. Ada seperti itu, ada manusia yang seperti itu. Maka gunanya agama meluruskan. Siang akan menyampaikan itu para ulama, guru-guru agama, menyelamatkan umat, menyelamatkan akidah umat, agar umat itu tidak tersesat kepada jalan-jalan yang gelap gulita. Jadi agama itu sangat penting bagi kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Malahan ada orang yang senang, ada orang yang pingin malahan, dan ada orang yang bercita-cita ingin masuk neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dan itu berbicara di media sosial pula. Bacito-cito ingin masuk neraka, itu kan sudah bahaya itu. Padahal kita waqina azabannar, kan gitu, berselindung dari azab neraka. Akhirnya ada orang bercita-cita ingin masuk neraka, itu kan sudah lain itu, pola pikirnya sudah lain itu. Nah, di sanalah fungsinya ulama, sanalah fungsinya agama, meluruskan akidah umat, jangan sampai tersesat. Dan itu adalah tantangan bagi kita, karena ulama sekarang banyak yang dibenci dan dimusuhi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu adalah termasuk fahisyah, perbuatan perkataan yang sangat-sangat bertentangan dengan agama, akhlak yang tidak baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita jaga